Sobat sehat, ada penyakit yang populer dengan sebutan atau nama asam urat. Gejalanya pun orang kenal betul, yaitu radang dan nyeri pada persendian, misalnya persendian jari-jari tangan dan kaki. Penyebabnya pun orang tahu, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi emping melinjo. Tapi sebenarnya apa sih penyakit asam urat ini? Apa bisa dicegah, bisa diobati, termasuk mengobati dengan herbal? Kita simak penjelasannya. Asam urat itu sebetulnya bukan nama penyakitnya. Asam urat itu adalah zat yang terdapat atau berada di dalam darah. Kadarnya bermacam-macam. Pada wanita misalnya, kadarnya itu antara 2,7 sampai 7,3 mg per desiliter. Pada pria dewasa 4-8,5 mg per desiliter. Tapi ada referensi yang mengatakan pokoknya tidak boleh lebih dari 6,8 mg per desiliter. Lewat dari itu maka terjadilah apa yang disebut asam urat dalam darah yang meningkat, hiperurisemia. Apa akibatnya? Terjadi tadi itu radang yang kita sebut sebagai gout. Jadi namanya sebenarnya gout. Kenapa terjadi gout atau radang ini? Itu asam urat itu, atau dalam bahasa Inggris uric acid itu mengkristal di sekitar persendian, bahkan juga di tulang atau jaringan-jaringan di sekitar persendian tadi. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gout atau asam urat yang meningkat tadi? Ada beberapa. Satu, misalnya makanan. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang mengandung purin. Ya, purin itu kalau diproses lebih lanjut dalam tubuh itu menjadi asam urat tadi itu, uric acid. Terdapat di mana? Makanan yang ada purinnya, daging, jeroan, kacang-kacangan, biji-bijian, kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Lalu terdapat di mana lagi? Atau kejadian apa yang menyebabkan asam urat meningkat? Faktor genetik bisa, kerusakan fungsi ginjal atau gangguan fungsi ginjal, obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan asam urat meningkat. Kegemukan bisa membuat tubuh menghasilkan lebih banyak asam urat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau sudah terjadi keadaan itu, sudah terjadi asam urat meningkat, tidak ada lain. Lakukan konsultasi dengan dokter. Karena obat asam urat sudah banyak, dokter yang akan menentukan jenis obatnya, takarannya, aturan pakainya. Lalu bagaimana dengan bahan-bahan alam atau herbal? Apakah bisa membantu mengatasi atau bahkan mencegah penyakit yang disebut gout atau asam urat meningkat tadi ini? Saya membaca ulasan ilmiah yang terbaru, terbitan tahun 2020, yang menyebutkan berbagai jenis herbal yang kalau saya perhatikan tuh tidak jauh dari lingkungan kita berada, bahkan sudah menjadi minuman sehari-hari kita. Ada yang bekerja diantaranya langsung memang menurunkan kadar asam urat, percobaan pada hewan ya. Tapi ada yang bekerja membantu mengatasi misalnya rasa nyeri, mengatasi radang yang mungkin terjadi, meredakan maksud saya, atau memperbaiki atau menghindari kerusakan pada fungsi ginjal. Yang pertama daun salam. Saya sudah pernah membuat video daun salam yang berkaitan dengan khasiatnya sebagai penurun tekanan darah, penurun kadar gula darah, dan asam urat. Ini mudah didapat, terutama kalau segar. Baunya enak, kandungannya minyak atsiri termasuk asam fenolat, beberapa vitamin dan mineral. Berbagai penelitian dilakukan yang terkait dengan penurunan kadar asam urat. Peneliti Indonesia yang melakukan. Penelitian dilakukan pada relawan sehat, kadar asam uratnya normal. Diberikan rebusan atau ekstrak daun salam dengan dosis tertentu 0,39 gram per kilogram berat badan selama 14 hari, 2 kali sehari. Hasilnya memang terjadi penurunan kadar asam urat secara signifikan. Bagaimana kalau kita mencoba saja mengingat kemudahan mendapatkannya dan rasanya yang enak? Saya menyarankan begini, kalau pasien dengan pengobatan dokter, maka cobalah menggunakan rebusan daun salam ini untuk penunjang.
dengan takaran sesuai dengan petunjuk yang tertera pada buku acuan sediaan herbal terbitan Departemen Kesehatan, yaitu 20 gram daun salam segar dalam 400 ml air. Tapi kalau saya menyarankan 5 lembar daun segar terlebih dahulu dalam 500 ml air, direbus dengan api yang sangat kecil sampai mendidih, dan setelah mendidih pemanasan dilanjutkan selama 10-15 menit. Kenapa dengan api kecil? Untuk menghindari hilangnya minyak atsiri atau zat-zat lain yang rusak. Nah, saya juga mengusulkan penggunaan rebusan yang tadi saya sampaikan itu selama 2 minggu, kita coba ya 14 hari dengan ketentuan yaitu pengaturan diet tidak daging, tidak jeroan, rendah garam, tanpa pengawet atau bahan kimia lain. Kemudian air putih atau air minum 1,5 liter per hari, disertai juga dengan exercise secukupnya. Amati dengan sangat baik apa yang terjadi maksud saya dalam 1 minggu tadi ya. Cek kadar gula darah dan tekanan darah. Apabila semua terjadi dengan baik, maka lanjutkan penggunaannya 3 kali dalam seminggu. Herbal kedua, kumis kucing, daun kumis kucing. Saya juga sudah membuat video tentang penggunaan daun kumis kucing itu yang terkenal dengan sebutan Java Tea. Mengapa demikian? Orang-orang Jawa itu suka sekali pada zaman itu membuat rebusan daun kumis kucing untuk mengatasi apa? Kemungkinan gangguan pada ginjal, termasuk radang, batu ginjal, dan kesulitan buang air kecil. Dan hasilnya bagus sekali. Nah, peneliti Malaysia suka sekali melakukan penelitian pada daun kumis kucing. Uji juga dilakukan untuk mengamati efeknya sebagai penurun kadar asam urat dan sebagai diuretika, melancarkan air seni. Hasilnya bagus sekali dan diduga peran dari senyawa kandungan antara lain senyawa golongan fenolat dan flavonoid. Ada juga uji anti radang. Ya, uji anti radang tentu menguntungkan bagi penderita gout ya. Dilakukan pada tikus dan hasilnya memang ternyata terbukti terjadi fungsi perlindungan pada tulang rawan maupun tulang lunak dari kerusakan akibat terjadinya radang. Jadi sekali lagi ini menunjukkan efek penurunan atau pencegahan atau pengendalian radang. Bagi yang ingin mencoba, baik untuk mencegah maupun untuk mengendalikan, silahkan menggunakan 2-3 gram serbuk daun kering dalam 150 ml air direbus dan kemudian diminum 2-3 kali sehari. Relatif aman, tetapi memang belum ada penelitian efeknya pada wanita hamil dan menyusui, jadi tidak disarankan digunakan oleh mereka. Herbal ketiga, secang. Kayu secang, kita sering mendengar ya untuk bahan pedang uwuh ya, tapi kali ini tidak. Jadi hasil studi menunjukkan aktivitasnya untuk anti nyeri dan anti radang. Jadi itu adalah serutan dari kayu tanaman secang. Ya, sudah terbukti khasiatnya paling tidak bisa membantu mengurangi rasa nyeri pada penderita asam urat. Kita tidak usah repot membuat wedang uwuh, kita cukup membuat wedang secang. Ya, kombinasi antara secang dan jahe misalnya. Ya, silahkan mencari sendiri resepnya, bermacam-macam resep. Yang penting adalah mengkonsumsinya secara teratur, tidak usah berlebihan, 3 kali seminggu 250 ml. Perlu saya tambahkan, kalau kita merebus secang, timbul warna merah. Artinya apa? Kerjanya sebagai antioksidan. Penting sekali bagi kesehatan sel. Penting bagi penderita gout yang saya maksudkan tadi. Herbal berikutnya rosella. Kita masih ingat ya nama itu ya. Kelopak bunga rosella. Kalau direbus warnanya menjadi merah. Sekali lagi antioksidan. Baik sekali untuk kesehatan sel. Khasiat yang sudah kita ketahui, baik itu secara turun-temurun maupun hasil penelitian, memperlancar pengeluaran air seni, menurunkan tekanan darah. Jadi bagus sekali untuk kesehatan ginjal, bagus sekali untuk penderita gout atau tadi yang menyebabkan radang pada sendi. Rebusan rosella ini kita gunakan sebagai minuman ringan yang menyehatkan. Secara rutin saja dikonsumsi, tidak usah berlebihan dan tidak usah terlalu sering. Yang berikutnya saya merekomendasikan daun teh. Teh betul-betul ya, tanaman teh. Daun yang dikeringkan, yang bermutu baik. Sudah terbukti ada kandungan zat katekin, epigalokatekin,
yang bekerja sebagai antioksidan, jadi memperbaiki kerusakan sel. Ada sebuah studi tentang peran katekin yang memperlambat produksi enzim yang berperan pada pembentukan asam urat. Oleh karena itu, silahkan pilih teh yang berkualitas baik dan konsumsilah sesering mungkin, bisa setiap hari, 1 cangkir. Herbal terakhir kencur, masuk kelompok empon-empon yang tidak asing bagi kita. Kandungan etilsinamat dan parametoksisinamat semua bekerja untuk mengurangi rasa nyeri dan sebagai anti radang. Konsumsi saja tidak perlu membuat beras kencur, membuat wedang kencur saja. Konsumsilah sesering mungkin, karena ini ternyata relatif aman dan cukup membantu kita mengatasi rasa nyeri seperti yang terjadi pada penderita gout. Sobat sehat, jangan pernah mengabaikan penyakit asam urat meningkat ini. Karena selain kerusakan pada persendian, penyakit ini kalau tidak dikendalikan atau tidak diatasi bisa menyebabkan kerusakan tulang, kerusakan fungsi ginjal, bahkan kerusakan jantung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita bersama dan bagi sobat sehat yang menginginkan informasi-informasi tentang kesehatan melalui video ini, silahkan menuliskannya pada kolom komentar. Stay healthy, salam sehat.